Selamat pagi teman-teman. Jadi pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan materi berkaitan materi bahasa Inggris lanjut, yaitu Literary Exposition, yang dalamnya terdapat definisi, tujuan, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh teks yang lengkap. Jadi sebelum kita ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelo Alfano Pragodarma Putra, bisa dipanggil Alvan. Saya dari kelas 11E. Daripada banyak basa-basi, langsung saja ke materi. Untuk yang pertama, definisi. Story exposition adalah teks yang bertujuan mempengaruhi pembaca. Yang kedua, menyetujui suatu pendapat dan melakukan tindakan tertentu. Teks ini juga berisi argumen kuat dan diakhiri rekomendasi. Setelah definisi, ada tujuan. Yang kedua juga ada tujuan. Yang pertama itu tujuan dari teks explore history. Yang pertama, meyakinkan pembaca tentang suatu isu, yang dimana teks ini bertujuan agar seorang penulis menuliskan sebuah berita, di mana berita tersebut bisa meyakinkan pembaca atau orang supaya orang mempercayai berita tersebut. Yang kedua, memberikan alasan logis, yang dimana dari berita tersebut orang dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi atau logis. Yang ketiga, mengajak melakukan sesuatu, yang dimana dengan adanya berita tersebut, masyarakat bisa mudah untuk diajak untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menggerakkan. Yang keempat atau yang terakhir, mengarahkan pada tindakan melalui rekomendasi. Dengan adanya berita, pasti suatu tindakan akan terjadi. Itu makanya ada tujuan dari teks tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah definisi dan tujuan, ada juga struktur teks. Yang pertama, tesis atau pendapat penulis tentang itu, di mana bukan hanya pembaca yang bisa memberikan pendapat, tetapi penulis juga bisa memberikan pendapat dari cerita tersebut. Yang kedua, argumen atau alasan atau bukti pendukung. Seorang membuat teks harus ada alasan dan bukti pendukung supaya pembaca lebih mudah percaya dan bukti tersebut sesuai dengan fakta dan nyata, tanpa adanya karangan. Yang ketiga, rekomendasi atau saran atau ajakan. Di teks tersebut juga kita harus terapkan saran atau ajakan kepada pembaca supaya pembaca lebih berhati-hati atau lebih bersikap baik, agar kejadian yang terjadi pada penulis tidak terjadi pada pembaca. Yang keempat juga ada kaidah kebahasaan atau simple present tense. Kemudian yang kedua, kata ajakan, misalnya seperti should, moon, alright, to. Kemudian kata sebab, akibat, atau because, therefore, so, atau so. Yang ketiga, kata evaluative, seperti important, is very, harmful. Yang keempat, banyak berisi opini dan alasan. Contoh teks, ya judulnya itu Students should limit screen time. Dimana isinya itu no way they student spend too much time on their screens. This habit can reduce focus and affect health.
First, too much screen time makes student less active. They move less and get tired easily. Second, it can reduce concentration in studying. Itu saja materi yang ingin saya bawakan. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bagi ibu guru. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena wajar manusia banyak kesalahannya. Terima kasih.